ketemu lagi hari ini, kita ibadah online sama-sama. Tadi kita sudah dengarkan teman kalian, Evan dan juga Michelle yang nyanyi satu lagu buat Tuhan. Kita mau sama-sama sekarang puji Tuhan lagi. Kita naikkan satu lagu itu ya. Jalan serta Yesus. Nyanyi lagu itu sama-sama ya. Ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan sana. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan sana. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita dipimpin oleh Dia adik-adik ya. Kita akan naikkan satu pujian karena kita mau dengar firman Tuhan. Kita akan katakan bahwa di dunia ini tidak ada Allah yang lain, Allah yang mampu menolong kita, Allah yang menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian itu sama-sama. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan
kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, karena cuma Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah kami, yang menjagai kami, yang memberkati kami, yang melindungi kami. Sebentar Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, agar apa yang kami dengar menjadi rema di dalam hati kami Tuhan. Dan Tuhan memberkati guru-guru kami yang akan bercerita. Biar nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik Abi Raja Wali. Selamat bertemu kembali di ibadah online ya. Kiranya Ko Rudi berharap semua baik-baik saja ya. Kamu, papi, mami, koko, cici semuanya baik-baik ya, dalam keadaan baik. Nah, Ko Rudi percaya Tuhan selalu menyertai anak-anaknya yang setia sama Tuhan. Oke, ya. Hari ini Ko Rudi mau bawakan cerita tentang Saul. Siapa yang tahu Raja Saul di sini? Ayo. Siapa yang pernah dengar cerita Raja Saul? Oh, kamu. Ya. Semua pernah dengar cerita tentang Raja Saul ya. Saul itu bisa dibilang raja yang pertama bagi bangsa Israel ya. Tapi dalam berjalannya waktu, Saul yang sudah menjadi raja atas bangsa Israel itu menjadi tidak taat kepada Tuhan. Nah, begini ceritanya. Suatu waktu dia sudah menjadi raja bangsa Israel 2 tahun lamanya ya. Kita baca 1 Samuel pasal 13. Ya, kalau dibacain ya. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Oke. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Terus kenapa? Ketidaktaatannya itu seperti apa? Ko Rudi, nah gini, dia membuat suatu pasukan sebanyak 3.000 orang dari bangsa Israel. Saul merencanakan untuk menyerang bangsa Filistin. Memang waktu itu zamannya zaman perang. Untuk menguasai suatu daerah, mereka harus mengadakan satu peperangan. Itu zaman dulu. Tapi untuk Raja Saul ini beda. Kenapa? Raja Saul dipilih dan diurapi Tuhan. Maka dengan begitu Raja Saul harus mendengarkan perintah Tuhan, harus mentaati perintah Tuhan. Nah, di sini Raja Saul tidak dapat perintah apa-apa dari Tuhan. Tidak ada. Tuhan tidak perintahkan saat itu untuk perang melawan Filistin, bangsa Filistin. Tidak. Raja Saul punya niat sendiri, punya rencana sendiri. Dia bikin pasukan. Dia menyerang bangsa Filistin. Yonatan memukul kalah pasukan bangsa Filistin yang ada di Gaba. Bangsa Filistin yang tadi sudah dikalahkan oleh bangsa Israel, ya, yang tidak tinggal diam. Nggak cukup sampai di situ. Dia melancarkan satu strategi untuk menyerang balik bangsa Israel. Ya, suatu waktu bangsa Israel merasa posisinya kejepit, ya, posisinya nggak mungkin nih untuk melawan, pasti kalah. Orang pasukan Israel cuma 3.000, mereka pasukannya lebih banyak. Mereka perkuat armada peperangan mereka dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Oh, banyak sekali ya. Sedangkan bangsa Israel cuma punya 3.000 pasukan. Gimana nasibnya bangsa Israel? Pasti kalah. Ya, pasti kalah secara manusia. Ya, tapi perang nggak waktu itu? Nggak. Baik.
bangsa Israel sudah melihat bahwa pasukan bangsa Filistin lebih besar, lebih kuat, mereka kocar-kacir. Mereka lari, mereka berserakan. Ada yang meninggalkan Saul, ya. Maka pada saat itu Saul putus asa. Sebagai panglima mungkin kecewa ya. Aduh, kenapa begini jadinya? Kenapa bangsaku, rakyatku berserak-serakan, berpencar-pencar, ya kan? Nggak tahu pada kemana gitu loh, meninggalkan dia. Akhirnya dia punya inisiatif sendiri. Dia mau mempersembahkan kepada Tuhan, membuat mezbah bagi Tuhan. Ya, dia membuat mezbah bagi Tuhan supaya dia mohon sama Tuhan untuk diberikan kemampuan dalam berperang, ya. Ya, kesalahan Saul yang berikutnya, dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Padahal bukan dia seharusnya yang mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan, melainkan seharusnya seorang nabi. Yaitu siapa? Nabi Samuel, yang saat itu dipercayakan Tuhan untuk menjadi hakim dan seorang nabi bagi bangsa Israel. Dia juga yang mengurapi dan mengangkat Saul menjadi raja atas perintah daripada Tuhan. Nah, pada saat dia mempersembahkan persembahan korban, datang Samuel. Samuel bilang apa? Tapi kata Samuel, apa yang kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Lalu apa kata Samuel? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Begitu kata Samuel. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi Saul melakukan kesalahan kesekian kalinya, tidak taat ikuti perintah Tuhan. Yang pastinya Tuhan pada waktu itu, pada saat itu memakai Bapak Samuel sebagai perantara untuk memberikan perintah pada Saul. Ya, oke. Sampai sini paham ya? Saul melakukan kesalahan kesekian kalinya sehingga dia membuat Bapak Samuel marah. Ya, oke. Yang kedua, kita lanjut. Kesalahan yang berikutnya, Saul mementingkan diri sendiri. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Oke. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala, ingat ya, segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan.
kepadanya, "Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Ingat, perintah Tuhan jelas. Segalanya yang ada di bangsa Amalek harus ditumpas. Tapi yang terjadi pada saat Raja Saul dan bangsa Israel menyerang bangsa Amalek, si Raja Saul ini tidak menumpas semuanya, melainkan Saul dan bangsa Israel menjarah baik hewan, perhiasan mungkin, hartanya mungkin, ya pokoknya yang bagus-bagus disimpan, dibawa pulang sama bangsa Israel. Yang jelek-jelek dihabisin, ditumpas. Ya, semua rakyatnya dibunuhin, ya semua rakyat ditumpas sama bangsa Israel waktu itu. Tapi rajanya bangsa Amalek tidak dilenyapkan, melainkan di bawah hidup-hidup sama Saul dan bangsa Israel waktu itu. Menurut adik-adik, apa kesalahan Raja Saul dan bangsa Israel pada waktu itu? Iya, betul. Raja Saul tidak menumpas semuanya. Padahal apa? Tuhan perintahkan semuanya harus ditumpas. Segalanya yang ada dalam bangsa Amalek harus ditumpas habis. Semuanya. Ya, nggak itu harta, ternak, orang-orangnya harus dihabiskan. Si Saul malah sama bangsa Israel bawa pulang itu jarahan. Ya, rajanya dibawa pulang juga. Ya, bukan dibunuh, dibawa pulang juga. Akhirnya Samuel marah lagi. Samuel akhirnya marahin si Saul lagi. Nggak cuma marahin, dia kasih perintah. Dia perdengarkan perintah Tuhan untuk Saul kali ini. Sangat tegas. Kita lihat. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi bertemu dengan Saul. Samuel mendengar, kok ada suara domba, ada suara kambing. Loh, dari mana itu? Kok banyak banget? Gitu kan? Kan dia tanya sama Saul, "Saul, itu kambing domba yang saya dengar itu punya siapa?" "Sudahlah, aku akan memberitakan kepada kamu apa yang Tuhan sampaikan kepadaku untuk kamu, Saul." Lalu Saul bilang apa? "Katakanlah." Udah mulai sombong nih. Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku bangsa Israel?" Maksudnya gini, di dalam suku Israel, suku yang paling muda, yang paling terkecil, itu adalah suku Benyamin. Nah, Saul itu dipilih dari suku Benyamin, dari suku yang paling kecil dari seluruh suku bangsa Israel. Dia terpilih menjadi raja. Hebat ya. Lalu, "Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel?" Ya, betul. Tadi kita sudah baca ya ceritanya. "Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpas orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan?" Kalau dalam bahasa sehari-hari, Tuhan udah kasih perintah jelas-jelas. "Saul, kenapa kamu nggak dengerin perintah Tuhan, nggak jalanin perintah Tuhan? Orang suruh tumpas habis, kenapa kamu sisakan?" Itu kekeliruan yang terjadi, yang Saul lakukan. Kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah tertumpas." Pada saat itu Samuel udah tuh mau meninggalkan Saul. Dia jalan berbalik, baju ditarik sama Saul sampai robek bajunya Samuel.
Ya, bajunya Bapak Samuel sampai robek. Lalu si Saul bilang apa ke Samuel? Kita baca di 1 Samuel 15 ayat 30 ya. Kalau dibacain, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sombong nian ya Saul ini ya. Padahal Saul ini diurapi, diangkat atas perintah Tuhan menjadi raja oleh Nabi Samuel. Kalau bahasa sehari-hari gini, Pak Samuel, lu siapa? Gitu. Perintah-perintah gua ini raja, hormati dong, gua raja nih, ya kan? Gua raja, lu harus hormatin gua. Tuh, bangsa-bangsa yang lain aja menghormati gua. Nah, begitu. Berani ngomong gitu sama Samuel. Itu kesalahan Saul yang kesekian kalinya, yang mengecewakan hati Samuel juga hati Tuhan. Akhirnya Tuhan sendiri kasih firman Tuhan kepada Samuel untuk menolak Saul menjadi raja. Ya, Tuhan sendiri yang menolak. Dari cerita ini kita bisa melihat Saul yang tadinya seorang yang secara manusia tidak mungkin menjadi raja, ya kan? Tapi Tuhan sudah pilih jadi seorang raja. Oke. Lalu yang tadinya tidak bisa apa-apa, Tuhan berikan kemampuan menjadi bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang mengecewakan bangsa Israel waktu itu. Kita mau lihat Tuhan menolak Saul menjadi raja. 1 Samuel 16 mulai ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ini larinya kemana nih setelah Raja Saul ditolak menjadi raja oleh Tuhan? Nah, tadi udah disebut, Tuhan perintahkan Samuel untuk pergi untuk menemui Bapak Isai. Ya, di sana ada anak-anaknya yang akan kupilih menjadi seorang raja, yang akan kuurapi menjadi seorang raja. Satu orang, ya hanya satu orang. Nah, siapa? Nanti itu ada kelanjutan ceritanya. Oke. Nah, sampai di sini cerita Korudi. Kesimpulan cerita ini bahwa Tuhan bisa pakai siapapun membuat namanya masyhur, membuat nama Tuhan dipermuliakan. Ingat ya, siapapun. Adik-adik bisa Tuhan pakai di sekolah, di rumah. Tapi ada satu syaratnya, Tuhan mau kita taat perintah Tuhan. Ya, taat perintah Tuhan. Caranya gimana? Caranya Tuhan pakai orang tua kita sebagai perantara Tuhan. Jadi kita harus taat sama orang tua. Ya, dengerin perintah orang tua. Apa yang dikatakan orang tua yang baik, itu yang kalian harus taati. Satu hal lagi, kalau Tuhan sudah pakai, kalau Tuhan sudah persiapkan kalian mulai pelayanan di sekolah minggu, mungkin ada yang sudah mulai ikut teens, ya, remaja, itu Tuhan bisa pakai. Anytime Tuhan bisa pakai siapapun. Tapi ingat, anytime Tuhan juga bisa ganti siapapun yang tidak berkenan sama Tuhan. Ya, jadi Tuhan berhak, Tuhan bisa ganti dan Tuhan bisa pilih orang-orang yang Tuhan mau pakai. Jadi jangan sombong seperti Saul kalau sudah dipakai Tuhan.
Oke, dan belajar menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Oke, jadi harus taat firman Tuhan, harus dengar-dengaran. Papi mami di rumah rajin ibadah, setia kepada Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kalau saat pagi hari ini Tuhan kami mau belajar Tuhan tentang apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan, bahwa kami harus taat dan setia untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami juga mau taat Tuhan untuk perintah orang tua kami Tuhan sebagai perantara Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mau Tuhan Engkau tetap Yesus menjagai kami Tuhan dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau berikan yang terbaik Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan masalah pandemi ini akan berlalu Tuhan, dan juga kami percaya Tuhan besok akan menjadi lebih pulih Tuhan, menjadi lebih baik Tuhan, dan karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang berkuasa atas semuanya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Tuhan Allah yang begitu luar biasa, begitu mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan, ibadah yang meskipun online Tuhan, tapi kami percaya banyak ada hal yang bisa kami dapat Tuhan dari apa yang ditampilkan dalam ibadah online ini Bapak. Terima kasih Engkau berkati Tuhan orang tua kami, Engkau berkati guru-guru yang sekolah minggu yang ada Tuhan. Biarlah Bapak semuanya boleh menjadi kemuliaan Engkau Yesus. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan di rumah Tuhan, kiranya Engkau berkati dalam sekolahnya, dalam kesehatannya Tuhan, dimanapun mereka berada Engkau jamah, Engkau jagai Tuhan dengan malaikat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa di surga, dan kami juga mau Tuhan Engkau Tuhan memberkati orang tua mereka Tuhan, pekerjaan usaha mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan keluarga anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom.